Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jika video ini hadir di berandamu, percayalah bahwa ini bukan kebetulan. Bisa jadi, ini adalah cara Allah mempertemukanmu dengan pesan yang kamu butuhkan hari ini. Yuk, sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah, itu menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah dan kelak akan menjadi wasilah datangnya syafaat di hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, dilapangkan rezekinya, serta diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, tanpa kita sadari, banyak kebiasaan kecil di rumah yang tampak sepele, tapi ternyata berpengaruh besar pada kehidupan kita. Dari hal-hal yang kelihatannya ringan, bisa muncul dampak yang membuat hidup terasa berat, rezeki seret, dan hati tidak tenang. Maka, mari kita bahas satu persatu kebiasaan ini agar kita bisa memperbaikinya dan membuka jalan untuk kehidupan yang lebih baik, lebih tenang, dan lebih diberkahi. Membiarkan pintu rumah atau kamar terbuka terus-menerus. Sebagian orang sering menganggap hal ini tidak penting. Cuma pintu terbuka, apa pengaruhnya? Padahal, dalam pandangan energi dan juga kebiasaan hidup Islami, rumah yang pintunya dibiarkan terbuka tanpa alasan bisa mengganggu keseimbangan suasana di dalam rumah. Ketika pintu terbuka terus-menerus, udara dari luar akan bebas masuk dan keluar tanpa kendali, membawa suara bising, debu, bahkan energi negatif dari luar rumah. Sementara energi baik, ketenangan, kenyamanan, dan rasa damai perlahan-lahan ikut terbawa keluar. Coba perhatikan, ketika pintu kamar terbuka terus, suasana di dalam rumah sering terasa tidak nyaman, seperti ada kegelisahan yang tidak jelas. Maka dari itu, biasakan menutup pintu rumah maupun kamar dengan rapat ketika tidak digunakan. Rumah yang tertutup dengan baik menggambarkan rumah yang terjaga, penuh rasa aman, dan siap menerima keberkahan. Energi positif pun lebih mudah berkumpul di dalamnya, menjadikan rumah terasa lebih tenang dan rezeki pun lebih lancar mengalir. 2. Membuang sampah sembarangan. Sampah yang berserakan di rumah bukan hanya membuat rumah terlihat kotor, tapi juga menciptakan kekacauan energi dan suasana hati. Dalam Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Rumah yang bersih memantulkan jiwa yang bersih pula. Sebaliknya, rumah yang kotor akan mempengaruhi pikiran dan emosi penghuninya. Coba bayangkan ketika kamu baru pulang dari aktivitas yang melelahkan, lalu melihat tumpukan sampah atau debu di lantai. Perasaanmu pasti langsung tidak nyaman. Itulah tanda bahwa kebersihan dan ketenangan memiliki hubungan yang sangat erat. Selain itu, rumah yang berantakan membuat pikiran susah fokus dan tubuh menjadi malas. Sampah yang menumpuk bisa diibaratkan seperti beban yang menghalangi aliran energi positif dan menutup pintu rezeki. Maka, jangan biarkan rumahmu menjadi tempat bersarangnya kekacauan. Mulailah dengan langkah kecil, buang sampah setiap hari, bersihkan area dapur, ruang tamu, dan kamar. Dengan begitu, suasana rumah akan terasa lebih lega, segar, dan energi positif pun mengalir deras bersama keberkahan. 3. Menunda pekerjaan rumah. Menunda-nunda pekerjaan seperti mencuci piring, menyapu, atau membereskan tempat tidur mungkin terlihat sepele, tapi lama-lama bisa menjadi kebiasaan buruk yang sulit diubah. Setiap kali kita berkata, nanti saja, sesungguhnya kita sedang menumpuk beban kecil di dalam pikiran. Menunda pekerjaan bukan hanya membuat rumah berantakan, tapi juga mengacaukan ketenangan batin. Piring yang menumpuk bisa jadi simbol pikiran yang tidak tenang. Lantai yang kotor mencerminkan hati yang berat. Saat kita membiarkan hal-hal kecil ini menumpuk, energi negatif pun ikut menumpuk.
Kebiasaan ini juga bisa melatih ketidakdisiplinan. Orang yang terbiasa menunda hal kecil biasanya juga mudah menunda hal besar, seperti pekerjaan atau tanggung jawab dalam hidup. Sebaliknya, ketika kita terbiasa menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu, kita melatih diri untuk lebih teratur, disiplin, dan sigap menghadapi kehidupan. Ingat, kebersihan dan keteraturan rumah mencerminkan kebersihan hati pemiliknya. Rumah yang rapi dan bersih bukan sekadar nyaman dipandang, tapi juga mengundang rejeki dan keberkahan. 4. Menyimpan barang yang tidak berguna. Setiap barang di rumah menyimpan energi. Barang-barang yang tidak terpakai, rusak, atau tidak membawa manfaat bisa menciptakan penghalang energi positif. Banyak orang menyimpan pakaian lama, perabot rusak, atau tumpukan benda yang sebenarnya sudah tidak dibutuhkan lagi. Padahal, barang-barang itu hanya menambah beban ruang dan pikiran. Semakin banyak barang tak berguna, semakin sempit pula ruang untuk hal-hal baru, termasuk peluang rejeki. Coba mulai dengan memilah isi rumah. Jika ada pakaian yang tidak lagi dipakai, berikan kepada orang yang membutuhkan. Jika ada benda rusak yang tidak bisa diperbaiki, lebih baik disingkirkan. Dengan begitu, kamu sedang membersihkan bukan hanya rumah, tapi juga hatimu. Ruang yang lapang akan mengundang ketenangan dan membuka peluang baru. Ingat, rumah yang penuh barang tidak berguna bisa menjadi simbol hati yang penuh beban. Ketika kita merelakan barang lama pergi, sesungguhnya kita sedang memberi ruang bagi rejeki baru untuk datang. 5. Mengabaikan kebersihan kamar mandi. Kamar mandi adalah tempat kita membersihkan diri dari kotoran, baik fisik maupun energi negatif. Tapi seringkali tempat ini justru diabaikan. Kamar mandi yang kotor, lembab, atau berbau tidak sedap bisa menjadi sumber energi negatif di rumah. Dalam Islam, menjaga kebersihan tempat buang hajat sangat dianjurkan karena itu bagian dari menjaga kehormatan diri. Ketika kamar mandi bersih, kita merasa lebih segar dan tenang setelah menggunakannya. Sebaliknya, kamar mandi yang jorok membuat kita enggan masuk dan tidak betah di rumah sendiri. Selain itu, kamar mandi yang kotor juga bisa mencerminkan ketidakpedulian terhadap kesehatan dan ketenangan batin. Maka, pastikan kamar mandi selalu bersih, kering, dan harum. Gunakan pewangi alami, jaga kebersihan lantai, dan jangan biarkan sampah menumpuk di sudutnya. Rumah yang kamar mandinya bersih ibarat rumah yang dijaga malaikat, tempat yang layak bagi keberkahan menetap. 6. Berbicara kasar atau negatif di rumah. Setiap kata yang keluar dari mulut kita memiliki energi. Kata yang lembut bisa menenangkan hati, sedangkan kata kasar bisa melukai bahkan tanpa disadari. Jika di rumah kita terbiasa marah, mengeluh, atau membicarakan hal buruk, maka suasana rumah akan berubah menjadi tegang dan berat. Kata-kata negatif tidak hanya mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga, tapi juga menciptakan energi buruk yang menutup pintu keberuntungan. Sebaliknya, rumah yang dipenuhi dengan ucapan syukur, doa, dan pujian kepada Allah akan memancarkan aura ketenangan. Cobalah ubah kebiasaan mengeluh menjadi kebiasaan bersyukur. Ketika ada masalah, ucapkan doa bukan kemarahan, karena setiap kata yang kita ucapkan akan kembali kepada kita dalam bentuk energi baik atau buruk. Rumah yang dipenuhi doa, zikir, dan kata positif adalah rumah yang bercahaya. Disitulah malaikat turun membawa ketenangan, dan disitulah rezeki akan mengalir tanpa henti. 7. Membiarkan peralatan rumah tangga rusak tanpa diperbaiki. Kadang kita menyepelekan peralatan rumah tangga yang rusak, lampu yang mati, kipas yang tidak berputar, atau keran bocor yang dibiarkan menetes terus-menerus. Sekilas tampak kecil, namun kebiasaan membiarkan sesuatu rusak tanpa usaha memperbaikinya bisa membawa energi malas dan ketidakberdayaan ke dalam rumah.
Setiap tetesan air yang terbuang sia-sia seolah mengingatkan bahwa ada rezeki yang ikut terbuang tanpa kita sadari. Rumah yang dibiarkan rusak sedikit demi sedikit akan membuat penghuninya terbiasa acuh terhadap hal-hal kecil dan lambat laun kehilangan semangat memperbaiki kehidupan. Mulailah dari hal sederhana, perbaiki apa yang bisa diperbaiki. Jika tidak bisa sendiri, panggil tukang atau mintalah bantuan tetangga. Dengan begitu, kamu tidak hanya memperbaiki benda, tapi juga memperbaiki energi rumah. Karena rumah yang terawat adalah cermin hati yang peduli, dan rumah yang rusak menggambarkan jiwa yang mulai lelah. 8. Tidak menyalakan penerangan yang cukup di rumah. Cahaya adalah simbol kehidupan. Dalam Islam, cahaya identik dengan petunjuk dan kebenaran. Rumah yang gelap dan suram bukan hanya membuat suasana muram, tapi juga bisa membawa rasa malas, sedih, dan energi negatif bagi penghuninya. Coba perhatikan, ketika rumah terang dan bersih, hati pun ikut ringan. Namun, jika rumah selalu redup, lampu dibiarkan mati, dan jendela jarang dibuka, maka udara pun pengap dan pikiran menjadi sempit. Biasakan membuka jendela di pagi hari agar cahaya matahari masuk. Selain menyehatkan tubuh, sinar matahari juga membunuh bakteri dan membersihkan udara. Saat malam, nyalakan lampu seperlunya agar rumah tetap nyaman dan tidak menimbulkan suasana menakutkan bagi anak-anak. Ingatlah, rumah yang terang bukan hanya karena cahaya lampu, tapi juga karena hati penghuninya yang penuh syukur. Cahaya itu akan memantul ke setiap sudut rumah, membawa ketenangan dan keberkahan. 9. Tidak membaca doa ketika keluar atau masuk rumah. Seringkali, karena terburu-buru, kita lupa membaca doa ketika keluar atau masuk rumah. Padahal, doa ini adalah benteng perlindungan dari berbagai keburukan yang tidak terlihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar setiap kali keluar rumah, kita membaca doa memohon perlindungan dan keberkahan. Tanpa doa, rumah menjadi seperti tempat tanpa penjaga. Energi negatif mudah masuk, dan kita pun lebih mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik di luar sana. Namun dengan doa, rumahmu akan dijaga oleh malaikat, dan setiap langkahmu di luar pun disertai keberkahan. Biasakan juga mengucapkan salam saat masuk rumah, meskipun tidak ada orang di dalamnya. Karena salam bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk malaikat penjaga rumah. Ucapan Assalamualaikum mengundang rahmat dan ketenangan. Dengan membiasakan doa dan salam, rumahmu akan menjadi tempat yang damai, dijaga oleh malaikat, dan dijauhkan dari gangguan setan. 10. Tidak menjaga waktu sholat di rumah. Rumah yang penghuninya sering menunda atau bahkan meninggalkan sholat, lama-kelamaan akan kehilangan ketenangan batin. Sholat bukan hanya kewajiban, tapi juga sumber energi spiritual yang menyeimbangkan hidup kita. Ketika sholat dijaga tepat waktu, suasana rumah akan terasa berbeda, lebih damai, lebih lapang, dan penuh rahmat. Tapi ketika sholat sering ditunda, rumah terasa berat, penuh beban, bahkan rezeki terasa macet. Coba biasakan sholat di awal waktu. Jika bisa, berjamaah bersama keluarga. Momen itu akan menjadi penguat hubungan antar anggota keluarga dan menghadirkan keberkahan di tengah rumahmu. Ingat, rumah yang di dalamnya ada sholat berjamaah akan disinari cahaya rahmat dari langit, dan rumah yang sepi dari sholat akan terasa gelap meski lampunya terang. 11. Sering bertengkar di dalam rumah. Pertengkaran adalah hal yang kadang tak bisa dihindari. Namun jika pertengkaran menjadi kebiasaan, rumah akan kehilangan ketenangannya. Energi marah yang keluar dari mulut dan hati akan mengubah suasana rumah menjadi tegang, membuat penghuni lain ikut tidak nyaman. Bertengkar bukan hanya soal siapa yang salah atau benar, tapi soal kehilangan kendali atas emosi. Ketika rumah menjadi tempat pertengkaran, malaikat enggan masuk, dan keberkahan pun menjauh. Sebaliknya, rumah yang diisi dengan sabar, maaf, dan saling pengertian akan menjadi tempat turunnya rahmat Allah. Jika ada perbedaan pendapat, bicarakan dengan lembut. Jika ada kesalahan, maafkan dengan hati lapang. Karena tidak ada rumah yang sempurna tanpa ujian, tapi rumah yang kuat adalah rumah yang bisa melewati ujian dengan kasih sayang.
12. Tidak bersyukur dengan keadaan rumah. Ada kalanya kita merasa rumah terlalu kecil, perabotnya sederhana, atau lokasinya tidak sebagus rumah orang lain. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan dan mengeluh. Padahal, rasa tidak bersyukur justru menutup pintu keberkahan yang sudah ada. Rumah yang sederhana pun bisa menjadi istana jika dihiasi rasa syukur. Rasa syukur akan membuat kita lebih ringan hati, lebih rajin membersihkan, dan lebih tulus menjaga apa yang kita punya. Sebaliknya, rasa iri membuat rumah megah terasa sempit dan tak nyaman. Coba lihat sekeliling, banyak orang yang bahkan tidak memiliki tempat tinggal layak. Maka, bersyukurlah atas atap yang menaungimu, atas dinding yang melindungimu dari panas dan hujan. Ucapkan alhamdulillah setiap kali kamu pulang ke rumah. Rumah yang penghuninya rajin bersyukur akan dipenuhi keberkahan. Setiap sudutnya terasa hangat, setiap langkah di dalamnya terasa ringan, dan setiap harinya terasa damai. Karena Allah menjanjikan, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. 13. Mengabaikan waktu istirahat dan memaksakan diri bekerja terus-menerus di rumah. Bekerja keras memang penting, namun jika dilakukan tanpa mengenal waktu, justru bisa mengundang kelelahan batin dan menurunkan semangat. Banyak orang yang merasa harus terus bekerja demi rezeki, padahal tubuh dan pikiran juga butuh istirahat. Rumah seharusnya menjadi tempat bernaung, tempat untuk menenangkan diri setelah seharian berjuang di luar. Namun, ketika rumah justru dipenuhi aktivitas tanpa henti, membersihkan, bekerja, berpikir, dan memikirkan masalah, maka rumah kehilangan fungsinya sebagai tempat istirahat. Ingat, rezeki tidak datang dari kerja yang memaksa diri, tapi dari keberkahan dan ketenangan hati. Tubuh yang lelah akan menurunkan semangat ibadah, membuat pikiran mudah marah, dan suasana rumah pun menjadi berat. Sediakan waktu untuk beristirahat, bercengkrama bersama keluarga, atau sekadar duduk sambil bersyukur atas apa yang sudah dimiliki hari ini. Dengan istirahat yang cukup, energi positif akan kembali, dan kamu akan lebih siap menghadapi hari berikutnya dengan semangat baru. 14. Lupa bersedekah dari rumah. Sedekah bukan hanya memberi uang di masjid atau jalanan. Rumah juga bisa menjadi pusat sedekah, tempat kita berbagi makanan, pakaian, atau bantuan kecil kepada orang lain. Kadang kita berpikir, saya sendiri belum cukup, bagaimana mau bersedekah? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, justru menambahkannya dengan cara yang tidak kita duga. Cobalah biasakan hal kecil, seperti menyisihkan sedikit makanan untuk tetangga, memberi minuman kepada tukang yang lewat, atau sekadar mengucapkan doa baik bagi orang lain. Semua itu adalah sedekah. Rumah yang penghuninya suka bersedekah akan dipenuhi keberkahan, rezeki akan datang dari arah yang tak disangka-sangka, dan hati akan merasa cukup meski sederhana. Karena setiap kali kita memberi, Allah sedang menyiapkan gantinya dalam bentuk yang lebih baik. 15. Membiarkan rumah tanpa zikir dan bacaan Al-Quran. Rumah yang sepi dari zikir dan Al-Quran ibarat tubuh tanpa ruh. Mungkin terlihat indah dari luar, tapi di dalamnya terasa kosong dan dingin. Zikir adalah nafas spiritual yang menjaga suasana hati tetap tenang. Bacaan Al-Quran adalah cahaya yang menuntun jalan hidup kita. Jika rumah hanya diisi dengan musik keras, perdebatan, dan tontonan tanpa manfaat, maka malaikat enggan masuk dan setan pun mudah berbisik. Biasakan membaca Al-Quran meskipun hanya beberapa ayat setiap hari. Nyalakan murotol di pagi hari agar rumah disinari ayat-ayat Allah. Ajak keluarga berzikir bersama setelah sholat. Hal-hal kecil ini akan membawa perubahan besar pada suasana rumah. Ketika rumah dipenuhi suara Al-Quran, kamu akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hati lebih tenang, rejeki terasa mudah, dan setiap langkah terasa penuh perlindungan dari Allah. 16. Tidak menjaga adab dan aurat di rumah.
Seringkali karena merasa di rumah sendiri, kita menjadi terlalu bebas, berpakaian tidak sopan, berbicara seenaknya, atau bahkan menyepelekan batas antara anggota keluarga yang sudah dewasa. Padahal, menjaga adab dan aurat bukan hanya saat di luar, tapi juga di dalam rumah. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat. Jika orang tua tidak menjaga adab, anak pun akan meniru tanpa sadar. Rumah yang menjaga kehormatan dan batas-batas pergaulan akan menjadi rumah yang dijaga Allah. Biasakan berpakaian sopan walaupun hanya di rumah. Gunakan kata-kata yang lembut kepada pasangan dan anak-anak. Ingat, rumah adalah tempat pendidikan pertama bagi keluarga. Jika rumah penuh adab, maka dunia luar pun akan menghormati penghuninya. 17. Tidak berdoa untuk penghuni rumah yang telah tiada. Banyak dari kita yang masih memiliki orang tua atau anggota keluarga yang sudah meninggal dunia. Namun, seringkali kita sibuk dengan urusan dunia sampai lupa mendoakan mereka. Padahal, doa anak yang soleh adalah amal yang terus mengalir untuk orang tua di alam kubur. Setiap kali kamu membaca Al-Fatihah untuk orang tuamu, mereka akan tersenyum di alam sana. Setiap kali kamu menyebut nama mereka dalam doa, Allah akan tambahkan keberkahan dalam hidupmu. Rumah yang di dalamnya sering terdengar doa untuk orang-orang yang sudah tiada akan dipenuhi ketenangan dan kasih sayang. Karena cinta tidak berhenti di dunia, tapi terus terhubung melalui doa dan amal baik. Penutup. Sahabatku, setiap kebiasaan kecil yang kita lakukan di rumah membawa dampak besar pada kehidupan kita. Rumah adalah cermin hati penghuninya. Jika di dalamnya penuh kebersihan, doa dan rasa syukur, maka keberkahan akan datang tanpa henti. Tapi jika rumah penuh kelalaian, kemarahan dan kotoran batin, maka hidup pun akan terasa berat. Mari mulai hari ini kita perbaiki hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Tutup pintu dengan benar, jaga kebersihan, hindari kata kasar, biasakan doa, dan isilah rumah dengan zikir. Semoga rumahmu menjadi tempat yang damai, tempat turunnya rahmat, dan jalan datangnya rezeki yang berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.